Jadi soal ijazah palsu ya. Iya, Majelis. Ijazah palsunya siapa ini? Mantan Presiden Yang Jokowi. Hah? Mantan Presiden Jokowi. Itu yang saya dengar dari media. Ya, ya. Saya tidak tahu sendiri apakah itu palsu atau tidak. Jadi belum tahu palsu atau tidak juga ya. Tidak sama tahu, ya. Majelis. Kan yang menggugat ini ada dua orang, Iya, ya, Majelis. Pak Topan sama Pak Sutoto tadi, Bangun Satoto ya, terhadap kegiatan CLS ya, Citizen Lawsuit itu kan, warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu ya. Tahu tentang gugatan tentang CLS Bapak? Tidak tahu, Majelis. Tidak tahu juga ya. Terus tadi kan tidak tahu ijazah palsu atau tidak ya kan? Iya, betul. Ya, di media-media seperti itu ya, Ya. tidak tahu ya. Jadi ini Pak Topan sama Pak Satoto ini keberatannya di mana? Apakah saksi tahu? Saya tidak tahu, Majelis. Keberatannya di mana? Saya mohon maaf, saya Iya. sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa yang dipergunakan sebagai bukti yang tadi tunjukkan ijazah itu, Iya. yang disampaikan oleh penggugat itu adalah ijazah almarhum kakak saya, Majelis. Yang ijazah Almarhum kakak saya ketika beliau menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang saya ketahui beliau sebagai mahasiswa tahun 1979. ijazah kakak saksi ya. Ya, Namanya kakak saksi namanya Bambang Rudi Harto. Bambang Rudi Harto ya. Ya. Rudi Harto. Memang saksi kan punya berapa saudara? Ada kami berdua, Majelis. Dua saudara ya. Ya. Dua saudara. Saya yang paling kecil. Yang saya kecil, bungsu. Oh bungsu, jadi dua ya. Ya, Yang tadi betul, Bambang Rudi Harto. Rudi Harto. Rudi Harto yang pertama. Yang pertama. Anak pertama, anak kedua saudara. Betul, Majelis. Kedua ya. Bapak Ibu namanya? Bapak namanya Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Sukirna bin Surya. Ibu namanya Sri Rahayu binti Hadiwasita. Sri Rahayu ya. Sri Rahayu binti Hadiwasita. Hadiwasita. Bapak ini lahir di mana bapaknya? Bapak lahir di Sukabumi. Makanya namanya tadi Sukirna. Ya. Sukirna Sukabumi ya. Ya. Ibu di Indramayu. Indramayu. Ya. Itu orang Jawa Barat ya. Iya, betul. Iya. Tinggal di Bogor tadi ya. Ibu dan bapak tinggal di Semarang, terakhir di Semarang. Oh, di Semarang. Meninggalnya saya makamkan di Bogor. Oh, benar di Bogor ya. Di Bogor di mana? Dimakamkannya? Dimakamkan di apa itu namanya, di lupa namanya, di daerah saya sering lewat situ tapi kok ditanya jadi lupa ya. Iya, kadang-kadang begitu kalau di sidangan lupa. Saya sering lewat situ, Majelis. Jalan besar sebelah kiri. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi ini dan tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini semoga semua yang hadir ditonton secara mental dan akhlak sehat dan waras. Ya, mereka mengharapkan semoga kita kalau misalnya kita menonton video ini, jadi kita harus menguatkan mental kita dan secara akhlak. Ya, jadi karena mudah-mudahan hakim jujur karena ada Allah netral, jangan mau disogok ya teman-teman. Mudah-mudahan hakim ini bisa tidak mengambil uang sogokan supaya bisa mengadili dan mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jadi Pak Hakim jangan melindungi orang yang berbohong, besok di akhirat orang itu tidak bisa melindungi Anda di hadapan Allah. Nah, ayo Pak, Bapak juga orang hukum, apalagi UIL, dan saya tahu persis
bagaimana moral mahasiswa dan alumni. Semoga Bapak menjadi pintu masuk terang benderang masalah ini. Kesaksian Bapak akan dicatat sejarah. Nah, jadi teman-teman bandingkan saja sama teman seangkatan kumpulan ijazah temannya, lalu bandingkan teman-teman. Nah, ini juga teman-teman, selamat akan Indonesia dari kepalsuan Mulyono dan Fufu Fafa ini. Nah, jadi semoga hakim yang menangani kasus ijazah palsu si Solo bertindak adil, jujur, transparan. Ya, semoga hakim ini bisa jujur dan bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Itulah yang kita harapkan kepada Pak Hakim ini, biar selesai masalah ini. Karena bikin rakyat Indonesia dan negara kita jadi ribet, jadi tidak tenang saja. Nah, jadi awas hakim kalau nggak jujur, dosa karma dan anak cucu. Di samping itu rakyat akan marah besar jika nggak ada keadilan. Ingat kejadian di DPR. Nah, kalau misalnya hakim tidak mau jujur, pasti akan juga ada karmanya untuk hal tersebut. Jadi teman-teman, semoga Pak Hakim bisa jujur dan bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jangan sampai rakyat bisa muak dan tidak senang dengan Pak Hakim ini. Jadi semoga Pak Hakim bisa mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini pantas bikin reward, sudah mulai tampak terang benderangnya. Ya, bongkar kasus ijazah palsu sampai tuntas agar tidak ada lagi kebohongannya. Ya, mereka mengharapkan supaya ijazah palsu ini sampai terbongkar, maka supaya tidak ada lagi masalah di Indonesia kita, maka kita harus bongkar ya teman-teman. Bagaimana, apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Jadi teman-teman, kenapa pejabat pemerintahan banyak yang berbuat dolim? Berarti pendosa nggak takut padamu. Ya, berikan pemimpin amanah jujur, berani menegakkan keadilan mereka kepada mereka. Jadi Pak Hakim yang jujur ya longsor, udah di mana-mana ini Allah ini sudah muak melihat hakim-hakim yang tidak jujur ini. Ya, kenapa bisa tidak jujur Pak Hakim ini? Mengapa? Karena sudah mengambil uang sogokan dari Pak Jokowi. Makanya mereka tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa mengelak lagi ya. Jadi hanya dari kata-kata mereka itu saja, tidak bisa ada ataupun tidak ada buktinya. Jadi Pak Hakim dan masyarakat pasti tahu kalau ijazah asli pasti tidak pernah takut diperlihatkan, tapi kalau barang busuk pasti disembunyikan terus menerus. Cuman bilang saja mau diperlihatkan, tapi sampai sekarang tidak pernah diperlihatkan sampai ada 2 korban tanpa bukti di pengadilan ijazah itu muncul. Jadi mau seperti apapun cara kebusukan dan kebohongan itu ditutup-tutupi, pasti akan terbongkar dengan nyata. Nah, teman-teman, mereka mengatakan di sini bagaimanapun cara Pak Jokowi dan para termul ataupun Ibu Ova Emilia membela kebohongan itu dan menyembunyikan kebohongan itu, pasti akan terbongkar dengan nyata, teman-teman. Yakinlah, pasti akan terbongkar ya, karena kalau misalnya ada barang atau barang yang mau membusuk itu kita menyembunyikan dengan tetangga kita, pasti akan tercium baunya, teman-teman. Ya, begitu juga dengan kasus ijazah Jokowi ini, pasti akan terbongkar dengan nyata nanti, teman-teman. Ya, jadi semoga Pak Jokowi bisa sadar atau bisa secepatnya menunjukkan ijazahnya di depan rakyat ataupun di depan persidangan. Ya, jadi agar lebih adil, alumnus 85 ketakutan hadir membawa ijazahnya ke pengadilan ya. Semoga niat tulus Marujito untuk mengungkapkan kebenaran dan kejujuran demi keadilan di NKRI ini segera terwujud dan akan diberikan ganjaran amal ibadah dari Allah. Ya, jadi kenapa Pak Hakim ingat sumpah jabatan Anda dan kata demi Allah, dan itu pertanggungjawaban Anda sampai akhiran nanti, termasuk keluarga yang nafkahi. Jadi teman-teman, orang sudah almarhum aja dokumennya masih komplit, apalagi kalau masih hidup ya. Ingat, Pak Hakim, Anda selalu dilihat Allah ya teman-teman. Semoga keadilan sekali Anda tidak adil, rusak dunia akhirat Anda, ke keluarga dan anak di dunia, tapi sengsara di akhirat. Nah, hakim sengaja muter-muter kayak orsal, sengaja agar saksi lupa jawaban. Nah, hakim sengaja memutar kata-katanya karena dia juga sudah mengambil uang dari Pak Jokowi, karena makanya dia hanya memutar-mutar saja kata-katanya. Ya, jadi teman-teman, para hakim
ayolah semangat dengan kejujuran agar hidupmu selalu mendapat keberkahan dari Allah. Ya, kerjanya menutupi kebohongan dan membela kejahatan karena di hadapannya. Nah, semoga menguatkan kebaikan dan hati para penegak hukum dalam persidangan ini. Ya, semoga bisa jujur dan berkata jujur ya teman-teman. Hai para hakim, hati-hati dan terus ikut keterangan saksi dari masyarakat Indonesia ini dan jangan sampai salah memutus ijazah Jokowi jadi asli. Kami akan mengatakan sejarah ini dan coba-coba jadilah hakim yang jujur. Ya, jadi semoga Pak Hakim bisa jujur dengan hal ini ya teman-teman. Kalau misalnya Pak Hakim jujur, maka rakyat akan senang kepadamu ya teman-teman. Ya, karena ini juga suatu kesalahan yang dilakukan satu orang, jadi negara kita tidak bisa tenang ataupun tidak nyaman dengan hal ini. Ya, semoga para hakim bisa jujur dan mengatakan yang sebenar-benarnya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jadi kalau merasa ijazah asli dari UGM, dari Yogyakarta asli, berani menunjukkan di pengadilan Surakarta. Kalau ijazah palsu, jelas takut dan malu menunjukkan ijazahnya. Kalau merasa palsu ijazah keluar UGM tahun 1985 dari Yogyakarta tersebut, katakan yang jujur itu indah dan martabat. Ya, tapi kalau banyak berbelit-belit berbicara, maka banyak bohongnya dan banyak berdusta. Berbicaranya tidak martabat dan terhina sehina-hinanya. Contohnya seperti Joko Widodo, ijazahnya dipertanyakan dan banyak bohongnya kalau ngomong si Joko Widodo tersebut. Ya, dia hanya ngomong-ngomong situ-situ aja, berarti dia tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, semoga Pak Jokowi bisa segera menunjukkan ijazahnya di depan para persidangan. Jadi ijazah asli si Jokowi harus segera dihadirkan ke persidangan. Jangan-jangan geng Solo lagi order ijazah baru yang pakai hologram neng. Jadi teman-teman, semoga kali ini Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di persidangan ya teman-teman. Jadi jangan sampai ada ijazah yang baru dibuat.